Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan daku, baiklah aku membenarkan dia, supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam Injil hari ini kita mendengar bagaimana Yesus mengajar kita, mengingatkan kita untuk berdoa tanpa jemu, berdoa tanpa kenal lelah. Tuhan sudah tahu apa yang kita perlukan. Tuhan Maha Kuasa, Dia bisa selalu memberikan apa yang kita perlukan. Dan Tuhan Maha Baik, Dia mau selalu memberikan apa yang kita perlukan. Jadi kalau Tuhan Maha Baik, Maha Kuasa, Maha Tahu, kenapa kita perlu terus berdoa? Apakah masih penting untuk berdoa? Tentu, karena berdoa ini bukan untuk mengubah kehendak Tuhan. Berdoa ini untuk mengubah kita, untuk kebaikan kita. Karena apa? Karena dengan berdoa kita hidup di dalam rahmat Tuhan. Kita menerima rahmat Tuhan, rahmat iman, pengharapan, dan kasih. Saat kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, kita bertumbuh dalam rahmat iman. Ketika kita bertumbuh dalam rahmat iman, dengan relasi dengan Tuhan, artinya kita melihat hidup bukan hanya sebagaimana mata kita melihat hidup, tapi kita melihat hidup sebagaimana Tuhan mau kita melihat hidup, sebagaimana Tuhan melihat hidup kita. Di mata Tuhan, segala sesuatu jadi indah. Jadi saat kita belajar melihat hidup dalam iman, kita selalu punya pengharapan. Karena di dalam Tuhan itu tidak ada yang tidak mungkin. Kita diundang untuk terus berdoa supaya kita tidak pernah menyerah, supaya kita terus berjuang dalam hidup. Orang bilang selama masih hidup selalu ada pengharapan. Betul, tapi sayangnya ada banyak orang yang masih hidup, masih bernafas, masih bisa lakukan banyak hal, sudah kehilangan pengharapan. Betul kan? Makanya ada banyak orang yang gak mau lagi berusaha. Sebaliknya, orang yang masih punya pengharapan selalu hidup. Justru karena ada pengharapan, kita masih bisa terus berjuang. Kita masih terus berusaha.
Dengan doa, karena kita berelasi dengan Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan menyertai kita. Kita selalu hidup dengan pengharapan. Dan saat kita hidup dengan pengharapan, hidup dengan iman, pada akhirnya kita dihantar pada yang paling tinggi, hidup dalam kasih Tuhan. Kenapa ada banyak orang gak mau berdoa? Karena kesombongan. Doa berarti kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, merendahkan hati di hadapan Tuhan, bahwa kita perlu Tuhan. Dan saat kita memohon kepada Tuhan dan dikabulkan, atau bahkan terjadi lebih baik daripada apa yang kita pikirkan, atau mungkin gak terjadi sesuai dengan apa yang kita inginkan, tetapi Tuhan membuat kita jadi lebih kuat. Kita sadar bahwa selama ini, walaupun kadang kita merasa Tuhan jauh dari kita, ternyata Tuhan selalu dekat, selalu menyertai kita, selalu mencintai kita. Jadi kita sadar bahwa kita dicintai Tuhan. Tuhan mencintai kita. Doa mengubah kita. Doa membuat kita jadi pribadi yang lebih baik. Oleh karena itu, berdoa tanpa kenal lelah.